ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat itu banyak zina. Terus yang kedua itu wayurfa'ul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Niku kula baca itu di Bukhari, di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Kula ngereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet kados kula, ndak mau ngomong hukum, itu nanti wong kuwalak-walik. Jadi misalnya begini, ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang gelem antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar, namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket, namanya apa? Penonton baik. Tapi kalau muga-muga tribun gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jelek nggak berkedelok porno. Paham? Lu boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi, orang nonton konten pornografi asal kamu bayar, dianggap penonton baik. Kamu nonton, kok ngaruh kan bayar. Terus tengok penonton itu baik sekali. Wadah delok ngiler perkara pornografi. Tapi karena dia bayar dan anteng dianggap penonton baik. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah introspeksi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di sarah-sarah ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya isinya dari pidato. Gus ini apa jenara gelem pidato? Enggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut teng omah kula. Kita jawab tenan. Enggak siap. Ngrugekno kowe lho jawabanku. Gak usah Gus kata orang satu aku ora roh jadi tetap sering pidato. Lah iya macam-macam ya. Nggak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri, dia itu punya toko konten. Dia ngeluh ke saya coba. Sebelum Dewi jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ya, ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Di gaji apa? Rasa tersinggung, biasa wah itu. Anggap aja ngomong ngarepe pangeran kowe tak kei donto. Lah kowe modal longor. Kudu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kan. Ya iku pegawai PNS ada bulan gaji, paham ya? Gaji dikit. Lha iku lah. Wong iki rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge ro. Tapi tak belanja itu bayar. Jadi tak anggap pembeli yang baik. Nah contoh ya rokan kautan ketat tapi pembeli yang baik. Mergo mbak. Kalau dicontoh soleh begini nih musola nih masjid tapi tak belanja. Ada sih melayani kan. Pembeli yang tidak baik. Wah kan saya proses. Wah itu gua masuk be wong soleh. Tadi kan harus wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyeneng no. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho. Perkara napa? Aurate iku ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku kode pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere Kak. Enggak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggep itu orang baik. Mergo nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang
Itu ya termasuk ilmu hilang, paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula nu saniki kula nu sering di. Untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmahe gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmahe gede. Nak ngomong cek ono sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau terkenal ngalim, lu orang misalnya ke saya semua. Karena pendapat saya ada, kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas muludar. Mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus Pak gak rawo gak enak. Ini Gus Pak nak diundang dia teko. Pokoknya dia ini nak sing undangan ram bayar-bayar teko. Tapi nak bayar dia ram teko lawat itu. Tak omong. Wah, aku nak di acara. Nak nganggur dia teko nak ora apa-apa. Pokoknya nasi demi anak bujuni rata kau malah apa? Jadi ajaranku, kamu saking kepengenku gak gagu masyarakat. Tapi uang tetap segan gitu, tetap teko. Tapi tak umum tak. Saya tidak tersinggung, ngandikan sama ndak. Nah ini juga terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kulo nu lebih nyai 5 tahun, bapak 2000. Mumpun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondokno. Nating iki udah bagus. Lu ngoten niku kadang yo nganti camat mantan camat. Ini kulo pikir kulo termasuk kiai terakhir kiai gede, camat-camat lagi do seperti. Gus kulo niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, ngeten-ngeten. Anak padahal kakaknya di UGM gini-gini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini gini-gini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak maki-maki nek kaya kula. Lalu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong niku wong melarat. Ya orang melarat tidak tamat. Muga ora melarat itu tak pisau ya, melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kalau tidak bisa eling ini terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong marah tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh. Aku kok napa? Yo beda kan misoi napa? Jadi ono. Setelah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Quran diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus. Jadi sebetulnya begini, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin. Dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Mastri, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa ngenten iki, wis ora tau salam tempel lah kok kiai ini ra salat qobliyah. Kiai ora salat apa? Qobliyah. Gremeng dene mesti gak trimo dene napa? Duwe kiai kok ora salat apa? Qobliyah. Misale tak turuti salat qobliyah, kok ora badiah. Wah, dia karepe kiai ku ideal. Ngaku karepe dhewe. Padahal kiai ini kesusu rabadia qobliyah gak pernah mergawe. Ngurusi dekne terus tak kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era, sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya nomor penting gini Bu. Pembayarannya nopo. Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan kedua bayarnya bagus, kotanya tidak bagus, perilakunya. Lupa mau aku kurang disangoni pangeran. Wa amilu sholihat. Ngurmat ruhin, wa amilu sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilu. Wah surah urut, surah jadi uang. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran, yang penting aku ambilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat matri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo. Nah kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Gua pernah, ini cerita nyata. Saya pernah lihat TV. Sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas,
Cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang ngalim tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane kiai gede. Waduh kiai ini kan buka kartu. Ini tenan mata bui kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong enjoy Islam. Tahu tak kok. Gus. Mendingan nak delok SPC nopo menteri nopo sing teng TV-TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau ndelok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono darani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ono pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tahu orang. Ini orang nongkrong gus, mau pulang takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lagu orang pulau yang mengalir gak wajib sungkan dong, bodoh nopo ngalir. Saya udah takut. Jenengan nggak bisa takut, salah jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini kok tak jawab. Ini cerita. Kalau sampai mangkal, kulo sing wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ratono sing hormati, kulo wis digaji, gajine presiden ya dhuwur, gajine menteri ya dhuwur, gajine bupati. Nah ngamal darani ngamale Dik. Ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, kedur ora ono sing gak. Tapi ora ono wiji. Wah, awak buka dhewe tak mlebu mobil. Rusak yo dadakno. Wong bupati rusak wong sing dadakno. Anduk ono sing gawakno. Kene mobil lah rusak kudu utak. Cerita dari protes gawane mek kenyataan iki nopo? Terus bar ngene cerita. Mata iki jenazah dimantau. Karena latar belakang saya kan kayak Quran, saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Orang menerang non aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan jurah etis loh. Lu betul ini kisahnya tak bener sampai mangkel itu di kiai bener. Nanti kira satu di kiai urip, nara bate buat kiai wes modern lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak kulo biambak bisa. Seperti itu kalau kulon mulai alit sebagai orang mukmin itu pangeran kulon Allah Subhanahu wa taala hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anake pitik sing kebulet teng jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula disisi ya Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing siji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan, kok cocok ke keluarga ini kepengen ngobati ngotot. Tapi kalah memang tuh, kalah memang. Enggak artinya, kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat, rantok wesel, kadang ngekei imam. Itu karena iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturakan. Nanti ada wilabatul jahli, ada kebodohan apa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dihadiri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan Saya pernah juga diperut, apa jenis ada alur fungsi menteri. Lalu aku ngakoni kalau kudu ngakoni adil, orang kau ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sama sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan
Sampai jangan kecil hati. Saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nah ngono berarti kalau wong top iya wong top podo menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya be Allah Subhanahu. Nah ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat bu. Saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang rugen juga gitu. Paham ya? Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat. Sama ya'mal wetkolam perrotin khairai. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja. Karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya enggak. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi di Allah Subhanahu wa taala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih-pilih yang Gusti benono kiai sing ra dosen. Jadi semoga mulang, mbok prospek ora, mbok ono sing gaji ora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pengiran kemarin aku marah terus nganti mati, marah terus mati rasakan non aja dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi nggak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, yang lebih kaya banyak sekali. Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nek dunyane akeh dene. Pirang-pirang. Ya kuwi dhewe pidato pang-pang, pokoke dene pantangane pidatone gak watanku dene. Wis pantangan tenan kok nek diundang. Upar wis disanku sebagai tak nggih tak desa napa ora sigur. Ben kualat. Dosa njajah wilayah wong alim napa? Dolim, ngomong tangga-tangga gue tak didik apa gelem ngaji sing biasa kok dididik nopo ngaji sing bermewah nopo oh kan kualat nopo. Jadi ini penting kalau terangkan termasuk yurfaul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu termasuk mahasiswa termasuk santri yang biasa lihat TV kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat misalnya ketahanan pangan daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman ya karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasar keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Paman tak ceritanya, saya pernah cerita di sini. Ono wong maju iki sugih ra karuan wis sugih rojo udah anak wayu bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir lek bocah ayu ning ngene kok tak dono rugen pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno rugen mikir walhasil dia mutusno dirabi dhewe napa karena dia maju bareng malam pengantin tiap apa ngeloni niku ditotok dia tok cuma tuh udah nih, mau nongol gagu bulan madu kan mantul, mau nopo, kulo diku gak situ, balik mana, coba uplek, terus apa, lampu cilik itu, sender apa, sender sama gue edan ya, iya deh, sender, oh sender orang bahasa Rembang loh, apa lihat sender, oh, Kentir kalau kentir. Tapi mirip. Salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan kentir. Aduh kan rawani bakat tak sendiri bagus. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali ngerti parah itu sih diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua.
ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kan dari si majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan terus diterus, tipikal dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya lebih raga gede. Buat ini cerita iman nih. Biar sampean biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan toat. Dia seorang wali Abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Fulan. Wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerapi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niatnya. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa takokno rapotnya elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang ngerapi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Mau Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Nabi ku banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam enggak seorang pun yang cerita. Waktu iman, jelas denglone anak dia langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku perso. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTX. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte juga priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa. Ya, itu dia nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah-munggah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu. Dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Tri, Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat isi juga keseringan. Bener cocokan keluar bagi ini cerita cocokan antar orang alim pak. Ini bukan nanti yang namun keluar bagi mau coba tak cerita ya mang, tapi kan ada sebut ini. Tapi dia ini tetap ngakoni deh. Mati man kejunan ngalim macam nanti ini jenis apa? Obat ini subuh kan hati apa? Maksudnya dia baru sadar. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat. Kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu gawe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sing gawe langit, gawe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarifnya pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jare. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal tuh yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai dari awalnya aku berdoa santai no wiridan. Nawali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat. Mending ngaji tobat. Apa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir karena pokoknya begitu sama. Saya itu bukan ingin apa-apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat.
mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Kembang Loka. Gama pulau Bojonegoro nggak berbodon susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tambah dosa, mesti haram no. Bingung. Nggak mulai negeri ngaji, pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman diulang oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa salaman diulang oleh? Lah anak bocor tenang, saltuan mumpung ketika lu beri gue cangkem. Dari mumpung ketika lu beri gitu, cangkem. Oh santri elek, elek lapis penting kasih salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta, tapi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem yo sering. Jadi kamu Nabi kamu gue jangan jaluk syafaat tok, tapi kue dewe ora tahu sujud. Nah kue ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kue ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan kan jenengan nggih sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora promotor pun gak ada kula paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula ceritani sing ngaji jenengan waktu itu di gunung itu ben aku teperan matur nuwun ada aku ngembang. Tetep ada napa? Ya, sudah sama ora ada gede tetep ada kula. Tetep napa? Sangkem nek elek gunung itu kok adu rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Nah, sentek ngambil cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wahyu faul ilmu. Ilmu hilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa. Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono hatta matat ala fi simraatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hati wong melarat kan apa dempal, tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ngukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti. Pak, wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit daging. Yang ditukar roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung teng guwa karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin. Kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngedok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai ya gitu aja. Takone ke pengeran. Nah karena apa? Dia krono iku. Sampe tak krono apa? Dia krono. Paham mungkin, jadi kayak sekeliwat, ibu misalnya tuh. Terus jadi jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya, enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya, wong boyong demi pondok orang hadis. Karena demi ibu saya, karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit, nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan, ya sekarang harus jadi apa?
Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan lihat TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya juga masalah aid. Orang yang menemukan obat aid nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat aid. Padahal asal-usulnya penyakit aid karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya orang aid gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih nak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu siru sama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa indahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara ilang sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar sampean. Sampean nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cepat gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu muates bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak. Terus wae tutup. Cara sampean ngaku nganggo kok etika taklim nomo tutup. Mene penting kula aturaken. Terus kula suwun sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Akhirat. Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah nopo umum. Tapi masyarakat enak saja, wis ngerti kiai ini ngono, anaknya apa sipen baru atau apa ujian juk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya kuatnya ulama, ya etikanya begitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, tuan. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil. Saya juga pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama, bu hari tomak kayak kue. Saya emang cangkem saya, emang masyarakat biar tahu ulama udah didik kayak kue. Ya logika mereka kalau nggak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar, sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon, maksudnya mereka sadar. Nah aku rasa guyon. Guyon dia semua tak tirakat. Saya tuh mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Ismail sesuatu kuno lu aku kepen dadi wakil bupati, sampai kepen dadi bupati, kepen apa sih kira. Kadang kita omongin, sing mampu wudu kita omongin. Ya lek Pak kula tirakat ngene ra kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampai nopo? Dadi. Buat ngoten wis maksudnya jenengan akhirat ya akhirat kula wong dunya ben. Ya tapi aja tulung aku mrene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan, artine dene cek yakin dengan kiai mati dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi duniawi kan enggak. Kula yang kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno jare tamu kon ya enggak bingung wong.
Tuh 7 sepuro, mereka mereka itu bingung aku tak omongin. Guys punten ayo capek kayak ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmah, gue jaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia gue apa entek, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting yang kersane Allah Subhanahu wis aku ra njaluk urusan dunia. Njaluk wae urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun tidak mungkin aku swargane beroken awor ya mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak beda kelas kan iso terus. Loh karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongi kayak contoh kula nu. Wes aku ngandel kula geman oleh teman-teman. Jadi anak swarga awor guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet dek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga awor Kanjeng Nabi awor kiai ora seneng. Ning donya wis dino ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas apa? Lalu kira tawar aku kan. Dadi kowe awor ngene-ngene iki. Angko nak kangen ya sowan. Tapi bariku bunga-bunga ning swarga iki. Ning teras-teras tak pawon-pawon. Jadi tangan-tangan kadang ngomong cerdas jadi mus aku cukuman oleh teman-teman mari swargane war para nabi para wali iku gak enak dari mergo napa tangan-tangan yo masuk akal iya iya cara teman-teman yo enak oleh teman-teman yo berat napa